Masih ingat dengan janji Prabowo, jika ada kader Partai Gerindra yang korupsi, maka Prabowo lah yang akan mengantar dia ke penjara. Dan Prabowo juga dengan lantang menyebut jika Partai Gerindra akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain. Mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Prabowo pada waktu menjadi kandidat pemilihan presiden pada tahun 2019 yang lalu pernah menyebut jika Partai Gerindra adalah sebuah partai yang tidak mengatakan korupsi dan akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Tetapi kenyataannya, Edi Prabowo sekarang tertangkap OTT KPK. Yaitu sekarang ini sudah menjadi tersangka terkait ekspor benih lobster. Memang sih korupsinya tidak seberapa, tidak sampai triliunan. Seperti juga yang diucapkan waktu Prabowo debat presiden pada waktu 2019 yang lalu, juga menyebut korupsinya tidak seberapa, tetapi malah mengenai partainya sendiri dan kader-kadernya. Tetapi Edi Prabowo sangat gentle sekali. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Prabowo hingga ke Presiden Jokowi karena telah membuat partai dan Pak Prabowo malu akan hal tersebut. Ya, tapi Edi Prabowo lebih gentle lah daripada yang kemarin kabur ke Arab Saudi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Masih ingat janji Prabowo, korupsi tidak seberapa, malah kena partainya sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terciduk operasi tangkap tangan KPK dini hari. Menteri Edi Prabowo diketahui adalah salah satu pimpinan di Partai Gerindra. Menteri Edi Prabowo dan rombongan yang ditangkap KPK hingga saat ini Rabu 25 November 2020 siang masih berstatus terperiksa. Penyidik KPK sendiri dalam waktu 1x24 jam menetapkan status hukum Menteri Edi dan rombongan yang terjerat OTT terkait tertangkap tangannya Menteri Edi Prabowo oleh KPK. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah menegaskan akan memenjarakan kadernya yang terlibat korupsi saat debat Pilpres 2019 yang lalu. Hal itu diungkapkan Prabowo selaku kandidat presiden di Pilpres 2019. Saat itu Presiden Joko Widodo yang merupakan kandidat petahana menyindir banyak caleg ex-koruptor yang dicalonkan Gerindra pada Pileg 2019. Itu data dari mana saya juga belum mendapatkan laporan itu, dan itu benar-benar sangat subjektif. Saya seleksi caleg-caleg tersebut, dan kalau ada bukti silakan saja, kata Prabowo di arena debat Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari 2019. Kala itu, Prabowo meminta Presiden Jokowi tak menuding. Prabowo dengan tegas dan lantang mengatakan Gerindra serius melawan korupsi. Bahkan jika ada kadernya yang korupsi, maka Prabowo sendirilah yang akan memenjarakannya. Janganlah kita menuduh partai kita masing-masing. Saya jamin Gerindra melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada Gerindra korupsi, saya masukkan ke penjara sendiri, tegasnya. Dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan penangkapan Menteri Edi Prabowo terkait dengan ekspor benur atau benih lobster. Penangkapan terjadi pada malam dini hari di Bandara Soekarno-Hatta. Benar KPK tangkap terkait ekspor benur, tutur Nurul Gufron pagi ini. KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP. Istri Edi Prabowo juga dikabarkan ikut diamankan. Tadi pagi jam 1.23 di Suta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan, ujar Gufron. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Usai ditangkap, rombongan dibawa dan tiba di gedung KPK. Penyidik KPK Novel Baswedan terlihat masih berada di gedung KPK saat rombongan tiba.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima hadiah terkait perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain Edi, ada 6 orang tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini. Mereka adalah Safri sebagai staf sus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta sebagai staf sus Menteri KKP, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo, Airul Fakih sebagai staf istri Menteri KKP, Amiril Mukminin dan Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan belum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP, dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya di tahun 2020, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolangu dalam konferensi pers Rabu 26 November 2020. Nawawi menjelaskan kasus ini bermula pada 14 Mei 2020 ketika Menteri KKP Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Edi pun menunjuk staf khusus Menteri Andreau Pribadi Wisata selaku ketua pelaksanaan tim uji tuntas dan staf khusus Menteri Safri selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder Aero Citra Kargo dengan biaya angkut 1.800 per ekor. Hal ini merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreau Pribadi dan Siswadi selaku pengurus ACK. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar 731 juta. Selanjutnya PT DPP atas arahan Edi Prabowo melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan terdaftar, pemilik PT ACK terdiri adalah Amri dan Ahmad Bahtiar, namun keduanya diduga hanyalah merupakan nomine dari pihak Edi Prabowo dan Yudi Surya Atmaja atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total 9,8 miliar. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih, staf istri Menteri KKP Iis Rosita Dewi, jumlahnya sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edi Prabowo, istrinya dan Andrew Pribadi Wisata. Sebagian uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edi Prabowo dan istri di Honolulu AS pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta barang yang dibelanjakan antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV, baju Old Navy. Di samping itu, pada sekitar bulan Mei 2020, Edi Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin.